Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Setiap orang pastinya memiliki rutinitas ya teman-teman. Bahkan saya yakin teman-teman yang sedang menyaksikan video ini pun memiliki rutinitas sehari-hari. Dan biasanya di dalam rutinitas kita sehari-hari seringkali terjadi berbagai macam kejadian-kejadian yang bisa saja kita beranggapan bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian yang biasa terjadi. Namun teman-teman, banyak sekali orang-orang di luar sana yang sejatinya seringkali dalam rutinitas sehari-hari mereka mengalami sebuah kejadian. Kejadian tersebut dianggap merupakan hal yang biasa, namun kenyataannya kejadian yang mereka alami dalam rutinitas mereka sehari-hari ternyata merupakan sebuah pertanda bahwa di dalam diri mereka sedang dihampiri ataupun didatangi oleh sosok kodam penjaga. Karena ketidaktahuan inilah orang-orang tersebut justru beranggapan apa yang mereka alami merupakan sebuah kiriman energi negatif dari orang lain ataupun sebuah benturan energi yang mereka alami. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas sedikit beberapa kejadian-kejadian yang dianggap biasa, namun ternyata kejadian tersebut merupakan sebuah pertanda diri seseorang dihampiri dan didatangi oleh sosok kodam penjaga. Namun teman-teman, seperti biasa, tidak pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena setiap dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video mengenai seputar dunia supranatural. Dan apabila teman-teman pun ingin menanyakan berbagai macam hal seputar pengalaman supranatural teman-teman sendiri, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena setiap pertanyaan yang saya terima akan saya jawab langsung atau akan saya jawab dalam fitur story YouTube saya. Karena itu teman-teman saksikan juga setiap story yang saya upload. Karena bisa jadi dalam story tersebut saya menjawab pertanyaan teman-teman. Seperti yang saya katakan di awal video teman-teman, setiap orang memiliki rutinitas, dan dalam rutinitas tersebut seringkali terjadi sebuah kejadian dan mungkin saja kejadian ini dianggap normal. Padahal sebenarnya kejadian yang terjadi dalam rutinitas sehari-hari seseorang merupakan sebuah pertanda bahwa orang tersebut sedang dihampiri oleh sosok kodam penjaga. Ya, yang pertama teman-teman adalah sakit. Siapa yang tidak pernah sakit di dunia ini? Saya yakin teman-teman yang sedang menyaksikan video ini pun pasti pernah mengalami sakit. Namun teman-teman, apabila teman-teman mengalami sakit saat teman-teman melakukan rutinitas dan sakit ini tidak bisa terdeteksi oleh pihak medis, atau bahkan penyakit ini muncul hanya di saat-saat tertentu, hanya di jam-jam tertentu, dan pada hari-hari tertentu teman-teman sembuh dari penyakit ini tanpa melakukan pengobatan apapun. Nah, penyakit ini bisa jadi menandakan bahwa sejatinya di dalam diri teman-teman sedang dihampiri ataupun didatangi oleh sosok kodam penjaga. Hal ini pun pernah saya jelaskan di beberapa video saya sebelumnya. Sakit yang dialami seseorang saat dihampiri oleh sosok kodam penjaga merupakan sebuah proses terbiasanya energi dalam diri kita menerima energi yang datang dari luar. Oleh karena itu, apabila teman-teman yang sedang melakukan rutinitas sehari-hari, tiba-tiba teman-teman mengalami sakit, dan sakit ini tidak bisa terdeteksi oleh pihak rumah sakit, atau bahkan teman-teman baru saja mendatangi sebuah tempat, dan setelah pulang teman-teman jatuh sakit. Terutama sakit-sakit ini muncul hanya di waktu-waktu tertentu, maka kemungkinan besar sakit yang teman-teman alami bukanlah sakit biasa, melainkan sebuah pertanda bahwa diri teman-teman sedang dihampiri oleh sosok kodam penjaga.
Perubahan emosi adalah suatu hal yang wajar terjadi kepada diri seseorang. Terlebih lagi, orang tersebut baru saja mengalami kejadian-kejadian yang kurang mengenakan di dalam rutinitas sehari-hari mereka. Namun teman-teman, jika teman-teman mengalami perubahan emosi saat teman-teman tidak melakukan apapun, atau teman-teman mengalami perubahan emosi saat teman-teman tidak mengalami apapun, bahkan perubahan emosi ini terjadi saat teman-teman berada di suatu tempat tertentu, atau perubahan emosi ini terjadi di saat hari-hari tertentu atau di jam-jam tertentu. Hal ini bisa menandakan sejatinya di dalam diri teman-teman terdapat sosok gaib yang mungkin bisa menjadi kodam penjaga diri teman-teman. Perubahan emosi yang teman-teman alami ini bisa merupakan asal dari sosok kodam, sosok gaib yang ada di dalam diri teman-teman. Sosok gaib inilah yang merubah emosi teman-teman. Bahkan sebagian orang ketika emosinya berubah yang disebabkan oleh sosok gaib, oleh sosok kodam penjaga, orang ini bisa berubah sifat seolah-olah menjadi orang lain teman-teman. Ketika orang lain memperhatikan diri kita, kita seolah-olah menjadi orang yang berbeda saat emosi itu muncul. Oleh karena itu teman-teman, perubahan emosi mungkin saja merupakan hal yang biasa terjadi. Namun, ketika perubahan emosi itu datang tanpa sebab, dan perubahan emosi itu datang merubah kita layaknya menjadi orang lain, hal ini bisa menandakan bahwa di dalam diri teman-teman baru saja didatangi, dihampiri oleh sosok kodam penjaga. Fokus dan berkonsentrasi merupakan inti saat kita ingin melakukan kegiatan, saat kita ingin menjalankan rutinitas kita sehari-hari. Namun teman-teman, ada beberapa orang yang mungkin kesulitan untuk berkonsentrasi. Ada mungkin beberapa orang kesulitan untuk fokus saat ingin melakukan berbagai macam rutinitas sehari-hari mereka. Mungkin sebagian orang beranggapan susahnya konsentrasi, susahnya fokus disebabkan oleh banyaknya permasalahan di dalam pikiran mereka. Namun teman-teman, jika teman-teman mengalami kesulitan konsentrasi, jika teman-teman mengalami kesulitan untuk fokus, terlebih lagi teman-teman tidak memiliki masalah yang berarti, teman-teman tidak memiliki penyakit-penyakit yang bisa mengganggu konsentrasi dan fokus teman-teman. Fokus dan konsentrasi hilang secara tiba-tiba tanpa hal dan sebab yang pasti. Hal ini juga bisa menandakan bahwa sejatinya di dalam diri teman-teman sedang dihampiri ataupun didatangi oleh sosok kodam penjaga. Hilangnya konsentrasi, hilangnya fokus ini disebabkan oleh energi yang muncul, yang dibawa oleh sosok kodam tersebut dan datang menghampiri diri kita, sehingga energi dalam diri kita kaget dan berupaya untuk beradaptasi. Proses beradaptasi inilah yang bisa memunculkan hilangnya konsentrasi dan fokus yang ada di dalam diri kita. Apabila teman-teman seringkali kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi tanpa sebab yang teman-teman ketahui, maka sekali lagi kemungkinan besar diri teman-teman sedang dihampiri ataupun didatangi oleh sosok kodam penjaga. Insting dan naluri merupakan hal biasa yang ada di dalam diri seseorang. Seseorang bisa mengetahui dengan insting mereka, dengan naluri mereka akan hal-hal apa yang akan terjadi menimpa orang tersebut. Namun teman-teman, jika dalam rutinitas sehari teman-teman, dalam kegiatan sehari teman-teman, ternyata insting dan naluri teman-teman sangat peka dan sangat tajam. Teman-teman bisa mengetahui lebih dari 1 kali, lebih dari 2 kali, atau bahkan lebih dari 3 kali setiap kejadian yang akan menimpa diri teman-teman. Atau bahkan teman-teman bisa mengetahui segala sesuatu hal lewat insting dan naluri teman-teman, baik yang terjadi dengan diri teman-teman ataupun yang terjadi dengan orang lain. Dan setiap insting dan naluri tersebut
tepat benar-benar terjadi, maka kemungkinan besar diri teman-teman sedang dihampiri atau mempunyai sosok kodam penjaga. Insting yang muncul, naluri yang muncul, merupakan sinyal atau bahkan merupakan sebuah bisikan dari sosok kodam yang menjaga diri teman-teman. Walaupun sejatinya setiap manusia pasti memiliki insting dan naluri, namun berbeda jika seseorang memiliki sosok kodam penjaga. Insting dan naluri mereka akan menjadi 100 kali lipat lebih peka dan lebih akurat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak didampingi oleh sosok kodam penjaga. Seringkali saya katakan di beberapa video saya, mimpi merupakan sebuah sarana yang paling sering digunakan oleh makhluk alam gaib untuk berinteraksi dengan diri kita. Mungkin teman-teman juga sudah bosan mendengarkan kata-kata ini. Mimpi juga merupakan salah satu hal yang biasa terjadi kepada seseorang. Namun, jika mimpi tersebut terjadi berulang-ulang kali, jika mimpi tersebut memberikan dampak untuk diri teman-teman, atau bahkan ketika teman-teman bermimpi, apa yang teman-teman impikan ternyata menjadi kenyataan dalam setiap rutinitas sehari-hari teman-teman, maka mimpi yang teman-teman alami bisa jadi merupakan salah satu pertanda bahwa di diri teman-teman sedang didatangi atau dihampiri, atau bahkan teman-teman memang telah memiliki sosok kodam penjaga. Walaupun mimpi pasti dialami oleh setiap orang, namun orang-orang yang memiliki sosok kodam penjaga akan memiliki mimpi yang bisa terjadi di kemudian hari. Orang-orang yang didampingi oleh sosok kodam penjaga terkadang akan seringkali bermimpi, berinteraksi dengan berbagai macam makhluk alam gaib. Dan pastinya sekali lagi, mimpi yang bukan hanya bunga tidur ketika dialami oleh seseorang, dan mimpi itu memang benar-benar membawa sebuah pesan dari alam gaib. Ketika orang tersebut terbangun, biasanya orang ini akan mengalami berbagai macam efek dalam tubuh mereka, baik rasa lemas, baik pusing, atau bahkan orang itu akan sakit untuk 1 atau 2 hari. Dan pastinya mimpi-mimpi yang membawa pesan dari alam gaib tidak hanya terjadi 1 kali teman-teman. Mimpi-mimpi ini akan terus terjadi berulang-ulang kali. Berbicara merupakan salah satu kegiatan yang sering kita lakukan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita ya teman-teman. Pastinya dengan berbicara kita dapat memperlancar setiap rutinitas dan kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun teman-teman, bagaimana jika teman-teman seringkali berbicara kepada diri teman-teman sendiri, dan saat teman-teman berbicara dengan diri teman-teman sendiri, ternyata ada muncul jawaban atas pembicaraan teman-teman. Jadi membuat seolah-olah teman-teman bersautan dengan diri teman-teman sendiri. Jika teman-teman mengalami hal ini, perlu teman-teman ketahui, hal tersebut bukanlah hal biasa. Hal tersebut bukanlah rutinitas yang sering dialami oleh orang lain. Karena seseorang yang memang dihampiri oleh sosok kodam penjaga, atau bahkan orang-orang yang memiliki kodam penjaga, terkadang bisa berbicara dengan diri mereka sendiri, dan orang tersebut memiliki jawaban dari pertanyaan yang mereka tanyakan kepada diri sendiri, atau bahkan orang ini memiliki lawan bicara saat mereka berbicara dengan diri mereka sendiri. Suara yang menjawab, suara yang menyautkan pembicaraan seseorang terhadap diri mereka sendiri merupakan suara dari sosok gaib, dari sosok kodam yang mendampingi orang tersebut. Itulah beberapa hal teman-teman yang seringkali terjadi dalam rutinitas sehari-hari, dan hal-hal tersebut dianggap biasa. Padahal nyatanya kejadian-kejadian yang terjadi dalam rutinitas tersebut merupakan sebuah penanda bahwa seseorang sedang didatangi, sedang dihampiri, atau bahkan orang tersebut memang telah memiliki sosok kodam
penjaga. Pastinya dengan mengetahui hal-hal tersebut, teman-teman bisa menyadari bahwa sejatinya dalam diri teman-teman terdapat sosok kodam, sosok gaib yang menjaga diri teman-teman. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.